Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada chapter 4. Kita masih dalam latihan fisika untuk membahas soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kekuatan dan juga keluarga kita, ya, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan pada teori relativitas. Kita lihat pada soal nomor 1. Seorang pengamat di bulan melihat dua pesawat A dan B, tetapi pesawat A mendekati bulan dan pesawat B menjauhi dalam arah yang sama dengan kecepatan masing-masing adalah 0,8 C dan 0,6 C. Berapa yang A kecepatan pesawat A dan B menurut pengamat itu? Yang B kecepatan pesawat A menurut B, yang C pesawat B menurut yang A. Kita bahas satu persatu permasalahannya, ya. Pesawat A kecepatannya 0,8 C, pesawat B 0,6 C. A mendekati bulan, B menjauhi bulan, ya. Maka dengan demikian pertanyaannya yang A, VA berapa, VB berapa menurut pengamat yang di bulan, ya. Maka dengan demikian berapakah VAB, berarti pesawat A menurut B, atau VAB berarti menurut B, maka C-nya adalah VBA menurut A. Kita lihat diagram posisinya. Kita harus bisa memahami diagram ini, ya. Pada waktu kita melihat bahwa VA menurut B, maka B-nya kita anggap diam, ya. Karena dia mengamati benda lain, maka VA mendekati B, tetapi bulannya, ya, itu seolah-olah siapa? Seolah-olah menjauh dari B. Karena apa? Di sini menjauhi bulan, ya. Jadi pada waktu mengamati benda A, maka seolah-olah bulan ikut menjauh. Nah, itu. Gimana perkiraannya? Nah, jadi kalau kita mengamati dua buah benda, kita menjauh dari dua buah benda, maka seolah-olah kedua benda yang di depan kita itu, ya, yang di tengah itu akan menjauh, tetapi yang paling jauh yang mendekati bulan adalah mendekati bulan. Ya, paham ya? Gambar selanjutnya. Sekarang kalau A mengamati B, ya, maka A-nya diam, kebetulan B-nya menjauhi, ya, maka kecepatan A diambil oleh siapa? Oleh B. Tetapi bulannya akan mendekati. Kenapa? A-nya tadi sudah mendekati bulan, kan itu. Pada waktu dia mengamati B, seolah-olah dia tidak bergerak, ya, maka B-nya semestinya mendekati A, bulannya, kan itu. Itu yang kita inginkan, ya. Ini dipahami betul-betul supaya kita bisa mengerjakan soal dengan baik. Kita lanjutkan pembahasannya. Kalau VA-nya sama dengan berapa, VB-nya sama dengan berapa menurut pengamat itu, maka menurut pengamat adalah kecepatan masing-masing pesawat, yaitu VA-nya 0,8 C dan VB-nya sama dengan 0,6 C. Jadi pengamat di bulan mengamatinya dengan cara demikian. Kemudian, ya, VAB berarti pesawat A menurut B. Ya, ini yang kita inginkan, ya. Jadi seolah-olah bulannya itu mendekati A, A-nya mendekati B, ya. Maka A-nya bertanda positif, yang ke kiri bertanda negatif, ya.
Maka dengan demikian VAB sama dengan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA VB dibagi dengan C kuadrat. Sehingga ini menjadi negatif. Negatif 0,6. Jadi 0,8C dikurangi 0,6C dibagi dengan 1. Ini dikurangi jadinya ya. Dikurangi 0,48. C bagi C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka negatif 0,48. Sehingga 0,2 dibagi dengan 1 dikurangi 0,48, ketemunya adalah 0,385C. Nah, ini kalau B mengamati A, tetap A mendekati B, tetapi bulannya seolah-olah mendekati A karena B-nya menjauhi bulan. Kan itu. Ya. Kita lanjutkan. Yang C, VBA. Ya. Berarti pesawat B menurut A. Ya. Maka dengan demikian, karena B-nya memang sudah menjauh dari awal, ya, maka dengan demikian bertanda negatif, bulannya mendekati, ya, mendekati A karena memang A-nya berjalan mendekati B. Maka dengan demikian bertanda positif, yang satunya bertanda negatif. Sehingga persamaannya sama, kemudian negatif 0,6, ya. Negatif 0,6, ya. Ini miliknya B jadinya, tetapi kecepatannya dari A ditambah dengan 0,8C adalah miliknya dari A diganti oleh bulan. Maka dengan demikian 1 dikurangi 0,48. Berarti posisi perhitungannya tetap sama, ketemunya adalah 0,385C. Apapun keadaannya dari soal sebelumnya tadi sudah kita ambil bahwa ya kalau 1 menurut 2 akan sama 2 menurut 1. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara demikian, maka terbukti kalau A diamati B, B diamati A. Itulah yang kita inginkan pada soal ini, sehingga terbukti satu sama lain. Kalau saling mengamati berarti kecepatannya adalah sama. Kita lihat pada soal nomor 2. Suatu zat radioaktif ya, bergerak dengan kecepatan 0,5C terhadap pengamat diam. Inti tersebut meluruh dan menghasilkan elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,5C relatif terhadap inti searah dengan gerakannya. Ini ya. Hitunglah kecepatan elektron terhadap pengamatnya. VEP, pengamat ya. Maka dengan demikian, nah, ini pengamatnya, inti elektron, intinya ya, inti zat radioaktif terhadap pengamat menjauh ya. Kemudian elektron terhadap pengamat juga menjauh. Maka seolah-olah kecepatannya ini ya, kecepatan antara inti dan elektron itu menjadi lebih besar karena menjauhi pengamat, sama-sama menjauhi pengamat. Maka VEP sama dengan VI ditambah dengan VE ya. Dibagi dengan 1 ditambah VI, VE dibagi dengan C kuadrat. Maka 0,5C ditambah 0,9C, 1,4C. Ini 0,45C kuadrat dibagi C kuadrat 1. Maka 1 ditambah 0,45C ya. Maka ketemunya 1,4C dibagi 1 ditambah dengan 0,45. Maka dengan demikian adalah 1,4C dibagi 1,45, ketemunya 0,966C ya. Jadi kalau kedua-duanya menjauhi pengamat, maka menurut pengamat ini bergerak menjadi sangat cepat. Nah, itu ya. Itu pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3 ya. Sebuah inti radioaktif bergerak dengan kecepatan 0,8C terhadap pengamat yang diam.
inti tersebut meluruh dan menghasilkan elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,9 C relatif terhadap intinya, searah dengan gerakannya. Ya, hitunglah kecepatan elektron terhadap pengamatnya. Maka dengan demikian masih tetap sama, yaitu VEP, ya, sama dengan berapa menurut pengamatnya. P adalah pengamatnya. Jadi kedua-duanya ini menjauhi pengamat, maka bergeraknya seolah-olah menjadi lebih cepat dari perkiraan baik pada V1, ya, atau VI atau dengan VE-nya. Dimasukkan angkanya 0,8 C ditambah 0,9 C. Ini 1,7 C, ya. Dibagi 1 ditambah ini 0,72 C kuadrat dibagi C kuadrat, masih ada 0,72 ditambah 1, 1,72, ya. Maka 1,7 C dibagi 1,72, ya. Maka dengan demikian 0, VEP-nya adalah 0,988 C. Jadi semakin cepat kedua dari inti dan elektron, maka menurut pengamat akan menjadi lebih besar dari VI maupun VE-nya. Ya. Inilah yang kita inginkan pada soal-soal relativitas Einstein. Ya. Itulah keseluruhannya dapat kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Semoga kita menemukan cara-cara terbaik, ya, dalam menyelesaikan teori relativitas. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.